peran daerah dalam perjuangan kemerdekaan. Oke, gini ceritanya. Oke, pertama, ini Portugal ya. Jangan bingung, Portugal itu dulu namanya Portugis. Jadi maksudnya Portugis itu kan orang-orang Portugal, Portugese kalau bahasa Inggrisnya. Portugis atau Portugal dan Belanda pertama kali datang ke Indonesia, kemudian disusul oleh Jepang, gak lama kan untuk menjajah. Awalnya mereka datang ke Indonesia untuk berdagang, tapi bukan dagang madu ya, dagang rempah-rempah gitu, jual beli rempah-rempah. Tapi ternyata instead of berdagang, mereka ujung-ujungnya ingin menguasai. Mereka malah jadi memulai peperangan. Kemudian ini daftar perjuangan atau pergelakan perlawanan yang dilakukan Indonesia pada saat melawan Portugis. Yang pertama Maluku. Jadi perjuangan rakyat Maluku dipimpin oleh Sultan Hairun. Ini ada referensi linknya, bisa dilihat nanti di Wikipedia. Kemudian Demak, kerajaan Demak juga pernah menyerang Malaka, menyerang Portugis di Malaka yang dipimpin oleh Pati Yunus. Kemudian pernah juga selanjutnya kerajaan Demak menyerang Portugis di Sunda Kelapa, dipimpin oleh Pangeran Fatahillah atau Falatehan. Sorry ya, ini tipe harusnya Fatahillah, bukan Fatahilal. Selanjutnya adalah perlawanan Indonesia melawan Belanda versus Belanda. Ada lebih banyak lagi karena seperti yang kalian tahu, kalau misalkan Belanda ini di Indonesia sudah sampai 3,5 abad atau kurang lebih 350 tahun. Perjuangan yang pertama adalah Aceh. Dengan pimpinannya ada banyak, maksudnya berkali-kali gitu perjuangannya, ada yang dipimpin oleh Cuk Nadin, oleh Teku Umar, oleh Panglima Polim dan lain-lain. Kemudian di Sumatera Utara dipimpin oleh Raja Singsing Amang Raja 12. Di Jawa juga banyak sekali perjuangannya, mulai yang dipimpin dari Sultan Ageng Tirtayasa, Sultan Agung, sampai Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan ada dipimpin oleh Pangeran Antasari, kemudian di Sulawesi oleh Sultan Hasanuddin, dan di Maluku oleh Patimura. Jadi waktu sama Portugis, Maluku juga melawan kan tadi di bawah pimpinannya Sultan Hairun. Kemudian pas sama Belanda juga dipimpin oleh Patimura dan anaknya juga, Christina Marta Tiahahu kalau nggak salah namanya ya. Kemudian di Bali juga ada perlawanan yang udah kalian tonton videonya bagi yang milih Bali kemarin, dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Kayak gitu. Kemudian apa selanjutnya? Selanjutnya adalah ketika Portugis itu pertama sama kita kan perang gitu ya, perang dan segala macam. Tapi kemudian perang fisik itu berubah setelah 20 Mei 1908, setelah ada perjuangan kebangkitan nasional. Jadi sebelumnya tadi ya perangnya tuh perang fisik sampai semuanya berdarah-darah, jatuh korban segala macamnya. Ketika ada gerakan kebangkitan nasional ini yang diprakarsai atau apa ya bilangnya ya, founder gitu ya, kalau bahasa sekarang bilangnya founder. Yang pertama ada Dr. Sutomo, kemudian ada Dr. Cipto Mangunkusumo, ada Ki Hajar Dewantara, dan ada juga Dr. Wahidin Sudiro Husodo kayak gitu. Jadi keempat tokoh ini yang memulai kebangkitan bangsa Indonesia dengan mendirikan Budi Utomo, dengan mendirikan taman siswa ya, Pak Ki Hajar Dewantara ini memulai pendidikan di Indonesia, pendidikan untuk warga Indonesia kayak gitu. Sistem atau taktik perjuangan Indonesia berubah dari yang sekedar serang-serang mulai jadi lebih ke organisasi, lebih terstruktur, lebih ke hal-hal negosiasi kayak gitu. Nah, mulai dia tuh muncul beberapa perkumpulan daerah yang sifatnya untuk memperkuat diri sendiri. Jadi ya udah deh, kita daripada nyerang-nyerang, kita pikirin cara aja yuk gimana caranya dengan pendidikan, bagaimana caranya dengan negosiasi kayak gitu. Yang pertama ada Jong Minahasa, kemudian ada Jong Islami Tenbon, ada Jong Ambon, ada Budi Utomo yang tadi Ibu bilang, kemudian ada Sarekat Islam atau SI, dan ada pertama munculnya Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selain itu juga mulai muncul tokoh-tokoh daerah yang kemudian menjadi tokoh nasional. Contohnya ini dia, ada Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, kemudian ada Lim Kun Hian, ada Latuhar Harin dari Maluku, kemudian ada Mr. A.A. Maramis
Magister Riktik, bukan Mister, sorry. Kemudian ada Muhammad Husni Tamrin dan ada Andi Petarani. Selanjutnya peran daerah dalam kerangka NKRI saat ini. Jadi kalau sebelumnya yang gimana daerah dalam membantu Indonesia merdeka dan mempertahankan kemerdekaan, kalau sekarang gimana sih daerah-daerah ini mempertahankan Indonesia secara seutuhnya dan bahkan membawa nama Indonesia ke kancah internasional. Kalau untuk yang biasa-biasanya ada secara umum ada 3 ini cara daerah dalam mempertahankan Indonesia, dalam mengharumkan nama baik Indonesia. Yang pertama di pariwisata, kemudian sumber daya alam dan UMKM, usaha mikro kecil menengah. Kalau di pariwisata, setiap daerah punya pariwisata alamnya yang Indonesia biasanya ngejual pariwisata alamnya yang sampai terkenal ke dunia. Kemudian ada sumber daya alamnya juga, ada yang pengekspor teh. Kita termasuk 5 besar negara pengekspor teh terbesar di dunia. Kemudian kita juga ada tambang emas di Papua, ada tambang batu bara dan segala macamnya. Dan kalau di UMKM sendiri ada beberapa kerajinan tangan hasil karya daerah Indonesia, hasil karya UMKM yang namanya sudah sangat dikenal oleh dunia, yang pesanannya sudah sampai ke Eropa kayak gitu. Pertama-tama maksudnya pas COVID-19 masuk Indonesia itu kan bikin heboh banget di semua daerah, mulai panik dan segala macamnya. Daerah-daerah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Aceh, Tegal, dan Yogyakarta punya caranya masing-masing dalam menghadapi pandemi ini. Jadi kayak mereka lebih, kalau di beberapa orang ada beberapa pengkritik yang bilang daerah-daerah ini dan daerah lainnya lebih gercep menghadapi pandemi ini dibanding pemerintah pusat. Pemerintah pusat yang paling gercep menanganinya itu cuma Menteri Pendidikan. Kan kalian langsung diliburin ya, langsung banyak yang murid-murid langsung belajar dari rumah kayak gitu. Nah, kalau 5 daerah ini masing-masing punya caranya. Kayak misalkan Jakarta yang pertama menerapkan work from home atau kerja dari rumah. Kemudian di Jawa Tengah sendiri juga seperti yang kalian tahu, mereka bahkan mulai memproduksi alat pelindung diri sendiri. Jadi mereka nggak nunggu bantuan dari pusat, tapi mereka bikin sendiri APD-nya buat para tenaga medis. Kalau di Jawa Barat sendiri sebagai daerah yang pertama kali muncul sebagai adanya orang positif COVID-19, itu pada Ridwan Kamil langsung melaksanakan rapid test ya, mengetes apakah warganya ada yang terkena COVID-19 atau enggak dengan cara massal. Kemudian di Aceh juga sudah mulai memberlakukan lockdown lokal. Di Yogyakarta juga begitu. Yogyakarta bahkan, jadi yang Yogyakarta pertama lockdown adalah alun-alunnya. Kemudian mulai diikuti oleh beberapa desa di Yogyakarta itu yang mulai melockdown desanya. Caranya unik-unik, ada yang cuma sekedar nutupin pakai portal, ada yang pakai dijaga pocong dan segala macamnya. Begitu juga dengan Kota Tegal yang mana perantaunya sangat banyak. Dia sampai menutup dari nggak ngebolehin masyarakatnya yang lagi rantau pulang ke kotanya, mudik ke kotanya, supaya melindungi warganya yang ada di dalam Kota Tegal. Ini beberapa beritanya, bisa kalian lihat ya, yang tadi Ibu bilang kayak gitu. Oke, ini dia contoh berita-berita tersebut merupakan bentuk nyata apa yang dapat pemerintah daerah lakukan untuk menolong NKRI yang sedang dalam masa darurat penanganan pandemi. Jadi, kalau zaman dulu cara daerah mendukung dan memperjuangkan Indonesia dengan berperang atau dengan negosiasi kepada penjajah, sekarang yang dapat dilakukan dengan meringankan beban urusan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya masing-masing. Jadi jangan sampai Provinsi Jawa Barat ngerecokin Provinsi Jawa Tengah kayak gitu. Jadi kita udah punya masalah masing-masing, punya wilayahnya masing-masing, urusin itu dulu dengan lebih maksimal. Kayak gitu. Oke, segitu aja untuk materi kali ini. Nanti akan Ibu kasih materi lanjutannya dan akan ada tugas keterampilan nanti kalau misalkan ada waktu. Semoga kita sempat ketemu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Kalau ada pertanyaan bisa silahkan taruh langsung di komen di Google Classroom ini. Oke?